Untuk satu mata pelajaran yang semuanya disusun sampai 19 mata pelajaran. Tepar lah orang tuanya tuh. Tak tergelengkan jadinya itu. Akhirnya apa? Difotokopi lah. Diambil mana kira-kira pembahasan yang menyentuh kebutuhan secara di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi kitab-kitab Syafi'iyah ini harus kita ajarkan. Kitab-kitab referensi perbandingannya di pondok kita baca Fiqih Islamu Adillatuhu karangan Allahyarham Syekh Wahbah Az-Zuhaili kita baca. Karangan Ibnu Rusdi Al-Hafidh Bidayatul Mujtahid kita baca. Tapi itu di luar jam pelajaran wajib. Eksternal lah, belajar eksternal. Ngaji duduk bahasa kitanya. Sistem halaqah. Itu tentang fikih. Tentang akidah, tentang tasawuf tadi, apa kitab referensinya? Abu ya sekalian, saya minta maaf saya menyampaikan ini. Sebenarnya banyak kitab-kitab tasawuf itu. Bahkan secara khusus dalam tarikat Naqsyabandi saja, ada kitab namanya Ad-Dalail Al-Aliyah. Ada kitab Maktubat Al-Imam Ar-Rabbani, Ahmad Faruqi Sarhindi. Itu semua tentang tarikat Naqsyabandiyah. Akan tetapi saya ingat petua mursyid saya, petua guru yang mengajarkan saya, kata beliau, kitab tidak akan mengantarkan kita kepada Allah. Dan saya tersentuh dengan ucapan itu. Kitab tidak akan mengantarkan kita kepada Allah. Orang kalau mau jadi dokter katanya, dibaca betul buku tentang kedokteran itu sampai 10 kali khatam, takkan jadi dokter dia. Tak bisa mengantarkan seseorang menjadi dokter. Tapi kalau mau jadi dokter, datang kepada dokter sungguhan, belajarlah dari dia. Jadi kalau ditanya referensinya banyak. Tapi kalau ingin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melalui referensi. Datang kepada ahlinya. Itulah berguru. Itulah hidup berguru itu. Dalam akidah kita di Perti ini sangat jelas sekali. Buya Syekh Sulaiman Rasuli dan kawan-kawan seperti yang digambarkan oleh ahli-ahli sejarah dan itu dinukilkan oleh murid-murid mereka, itu akidahnya, akidah Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu akidahnya. Dan kitab-kitab dalam yang membahas tentang kajian-kajian tersebut banyak sekali, luar biasa. Kalau ada kita yang mendengar bahwa Imam Asy'ari atau Asy'ariyah itu Imam Maturidi laisa min ahli sunnah, ya, itu abaikan sajalah. Karena takkan habis waktu kita, tak cukup waktu kita untuk membahas orang-orang yang serupa itu. Kalaulah ulama-ulama Asy'ari ini disesatkan karena hal tersebut, maka lebih dari 2/3 ulama di atas dunia ini yang mengarang kitab-kitab yang luar biasa yang sampai ke tangan kita, itu udah sesat semua dah. Dan kacau lah kita kan. Kalau sempatlah Ibnu Hajar, Imam Nawawi diklaim sesat karena berakidahkan seperti itu, nah, itu kan berbahaya itu. Susah kita dibuatnya. Jadi caranya gimana? Pakailah cara ulama yang disampaikan Buya Somad tadi, Buya Abdul Somad tadi. Ada yang tak paham, tulis buku. Bagi yang rajin menulis, kirimkan, tunggu balasannya. Dibalasnya itu tidak, dibalasnya balas lagi. Jadi ada keterangan, ada syarah, ada talkhis. Itulah tradisi ulama kita. Jadi yang muncul itu bukan caci maki waliyadzubillah, tapi betul-betul keilmuan yang luar biasa. Saya rindu tradisi-tradisi seperti itu dihidupkan di tengah-tengah Perti ini. Di Kampar insya Allah sudah kita ansur walaupun sedikit-sedikit. Mulai dari hal-hal yang kecil. Para abuya sekalian, para tuan guru, ustazah dan umi, apa tantangannya pendidikan yang ada di Perti ini ke depan? Tantangannya paham-paham yang dapat merongrong keyakinan kita selama ini. Yang tidak membedakan mana khilafiyah dengan mana bid'ah. Itu susah itu. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang khilafiyah, mana yang bid'ah, maka habislah kita. Yang ikhtilaf, yang khilafiyah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap semuanya masuk neraka, susah kita untuk bergerak.
Itulah yang jumud itu. Itu yang kaku cara berpikirnya itu. Saya khawatir saya di pondok-pondok pesantren yang tidak dikawal dengan baik, dan itu sudah ada. Ini saya sampaikan di mana-mana, tidak perlu saya sebutkan. Itu sudah mengkaji kitab-kitab yang tidak sepaham dengan cita-cita dari pendirian pondok itu. Kita tidak mengenal dulu ada istilah 3 tauhid itu. Tidak pernah guru-guru buya-buya menyampaikan 3 tauhid itu satu. Tauhid itu satu. Tapi kemudian ada yang mengembangkan, ada yang menerima, dan dianggaplah itu pembaharuan. Dan diajarkanlah di pondok-pondok yang dulu platnya sama dengan kita, sekarang sudah berubah platnya, bertukar mereknya. Kenapa? Karena salah kita. Kita tidak menyusun bagaimana kurikulum bahan ajar di pondok itu secara baik. Jadi kalau bisa yang sama plat pesantren itu fikihnya apa? Tingkat awalnya apa umpamanya? Itu kita setarakan. Matan takrib umpamanya. Di atas matan takrib itu apa kitabnya? Fathul Qarib. Di atas Fathul Qarib itu apa? Masih syarahnya juga Kifayatul Akhyar. Di atas itu masih syarahnya juga Al-Bajuri tadi. Ke atas sedikit ada Al-Iqna namanya. Kalau bisa lah kita sepakati itu di pondok-pondok kita. Saya yakin amaliyah, pemahaman, keyakinan yang diwariskan oleh orang tua kita terdahulu akan terjaga insya Allah. Dan tidak akan mudah digoyahkan itu. Ajarkan kitab-kitab itu. Tapi kalau itu tidak dijaga, susah kita. Gimana cara menjaganya? Itu tuan-tuan lah yang lebih paham daripada saya. Jemaah-jemaah haji kita pulang dari Tanah Suci, itu diberikan kitab secara gratis. Apa kitabnya? Sudah ditranslate tuan-tuan dalam bahasa Indonesia. Cara sembahyang yang sesuai dengan cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gratis tuh. Yang benar itu tidak pakai usolli, itu yang benar. Yang benar itu kalau subuh jangan berkunut, itu yang benar. Dibacalah selama 9 jam oleh jemaah haji dalam pesawat dia mau pulang ke Indonesia. Sampai di Bandara Simpang 3 langsung berubah. 9 jam baca itu langsung berubah dia. Kalaulah bisa, orang-orang hebat semua ini, guru-guru kita ini, kalaulah bisa dibuat pula atau dibagikan buku fikih salat sesuai mazhab Imam Syafi'i secara cuma-cuma pula. Mumpung Bang Riau tadi ada bersama-sama kita, kan luar biasa itu. Dibagikan itu kepada masyarakat ini. Itu di antara tantangannya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi, ini catatan penting. Mohon nanti nasihat dari guru kita Prof. Alaidin dan juga guru-guru kita yang lain. Di beberapa tempat Buya, orang tidak lagi mengenal Perti. Di Provinsi Riau, bahkan di Kabupaten Kampar ini. Yang dulu notabene Perti yang dari Sumbar itu ditariknya ke sini pertamanya itu. Walaupun tak tahu kita siapa yang membawa pertama kali itu. Tapi Kabupaten Kampar ini kalau disebutlah Perti itu ada serambinya, Kampar inilah serambinya. Tapi banyak sekarang daerah-daerah, ini boleh ditanyakan kepada yang hadir di sini, beberapa orang mengetahui yang saya sampaikan ini, tidak lagi mengenal yang namanya Perti. Itu Perti hanya istilah yang dikenal oleh angkatan 60-an. Kalau dia masih muda-muda, 45, tanya Perti, tahu Perti? Apa Perti itu? Persatuan Tarbiyah Islamiyah ada di UIN ada Fakultas Tarbiyah. Itu yang kata itu. Jadi bingung kita. Saya ngaji, ini yang terakhir. Saya ngaji sebelum Ramadan di Bangkinang. Seberang Bangkinang, jalan ke tol itu. Jadi karena itu pertama kali saya ngaji di sana, khawatir saya salah melangkah nanti. Saya tanyakan, Pak Imam, di sini paham masyarakat seperti apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kita NU semua di sini katanya. Itu seberang Bangkinang ke jalan tol itu. Nggak usah saya sebutkan masjidnya. Umur imam itu sudah hampir 63 tahun. Di sini ada tak Perti? Perti NU banyak sini Pak Ustadz. Itulah, seperti itulah mimik wajahnya ketika menjawab itu.
Jadi hampir-hampir malu juga menanyakan Verti ini jadinya. Karena banyak yang tak kenal. Jadi bagaimana